Pertimbangan Anda memilih satu daripada yang lain apa? Pilih oposisi ya, pilih gambar rokok ya, terserah. Pilih apa pertimbangannya? Yakin, feeling, tidak ada informasi lain. Oke, set, dukun, hanya dukun atau mati ngendi, ya. Orang lain ngerti ilmu judi. Untuk menang main judi itu makanya harus tepat ketika awal tahunnya tertentu, dihitung stop utara 1, 2, seterusnya orang itu. Kau nanti ya, lumayan lah ilmu judi dulu. Oke. Kalau definisi judi adalah memilih karena senang karena rasa saya khawatirnya memilih pemimpin ini ramah beda dengan judi. Anda memilih karena tahu informasinya atau karena jadi senang atau karena perintah dukun. Kan ada resiko itu, resiko bahwa ternyata milih itu urusan judi. Kok di sini yang tahu caleg DPRD sebutkan satu nama aja. Orang ngerti. Kok nek jenenge ora ngerti apa meneh repotnya. Terus kira-kira judi ora? Ayo, saya sangat takut gitu. Kalau nanti proses memilih saya karena judi. Kemarin yang diceritakan Pak Suko sedikit kemarin saya bikin sudah lama beberapa bulan yang lalu di Twitter bikin hashtag namanya jargon-jargon dan mencoba meminta teman-teman untuk mengumpulkan jargon-jargon caleg dari seluruh Indonesia dan temanya hampir sama semua. Paling kata-katanya temanya nggak sampai 100 lah variasinya, padahal jumlahnya 18.000 lebih DPRD berapa kali dulu. Ya biasa konco diri pilih aku rasanya bokmu. Oh menurut aku anaknya ponakan Kiai Iki. Yang namanya gue satu sebenarnya lambung nama besar. Bocah dewi, tanggamu dewi, wani kiri demi rakyat, berani jungkir balik demi rakyat. Setelah ya. Ono sing kreatif, fotonya bisa nomor dibalik ya 05. Saat Indonesia sing kelompok yang betul 05 sing kirim balik. Ono sing gambar baskom siap menerima aspirasi rakyat. Kreativitas ini kalau cah SD orang sing ini Pak senternya dia bawa senter disenterkan ke mukanya berani bergentayangan demi rakyat. Allah keduanya ya melimpau gitu. Kalau sing ngancam kalau tidak jadi lihat saja nanti. Tidak gelut mata-mata nanti sudah. Itu masalah yang saya alami. Saya takut keputusan ini adalah judi. Oke, kalau untuk keputusannya tidak judi, misalnya kita ngomong contoh presiden yang paling gampang, semua orang paling gak tahu namanya. Untuk tidak judi berarti harus punya informasi untuk memilih. Oke, masalahnya di mana untuk ketika informasi untuk memilih? Masalahnya di sini. Social public place ya, social place public place itu bahasa Indonesia apa? Ruang publiknya sekarang ada kebanyakan medsos dan kita agak susah memilah mana yang benar mana yang enggak. Kalaupun kita tahu yang benar, limitasinya ada pada manusianya. Karena gini, presiden itu diharapkan memahami semua masalah di masyarakat. Dan masyarakat tidak mungkin mampu memahami semua masalah. Gue pengen peduli kalau masalahmu dewe. Gue kalau kerjaanmu setiap hari adalah ojek online, kamu tidak tahu permasalahan tentang nelayan. Kalau gue nelayan, kamu tidak tahu permasalahan tentang pertanian.
Jadi secara intrinsik kita juga tidak bisa menilai kemampuan presiden atau kemampuan calon pemimpin secara merata, karena dia dipilih menjadi pemimpin justru karena kapabilitasnya yang seharusnya mampu memahami semua jenis masalah. Kalau kita mampu memahami semua jenis masalah, rasa presiden, kowe jadi presiden, kowe mampu kan gitu premisnya. Jadi agak susah nih. Oke, macet. Kalau saya tahu cuma satu masalah, seharusnya kemudian terjadi kontrak politik. Kontrak politik menurut saya boleh, benar, tapi arahnya harus antara rakyat dengan yang dipimpin. Oke, tak jual suara, tak jual, tak berikan suara untukmu asal kamu memperjuangkan ini. Boleh, menurut saya itu satu kampung, satu daerah. Oke, tak pilih gue ini memperjuangkan ini yang saya pedulikan. Saya tidak melihat, mungkin informasi saya tidak lengkap, jadi saya tidak melihat ada kontrak politik vertikal antara rakyat sama calon pemimpin. Yang terjadi kontrak politik adalah elit sama elit. Kita dari 5 tahunan perhatikan. Oke, terus dia jalannya. Terus saya melihat, mencoba mencari dalam Islam, mencari dalam khasanah agama, bagaimana cara memilih pemimpinnya. Yang paling sederhana, cerita Nabi Yunus. Bagaimana dia ketika disuruh mengajak kebaikan, dia paham kompleksnya masalah dan mundur, nggak mau. Akhirnya dimakan ikan dan keluar dari ikannya karena dia mengakui ketidakmampuannya. Baiklah, bila anda sebenarnya yang butuh dengan sekarang untuk saya nggak mampu. Justru karena ketidakmampuannya tersebut, dan kemudian diletakkan menjadi orang yang diberi tugas lagi untuk memperbaiki umatnya. Saya belum pernah lihat ada caleg atau calon pemimpin yang mengakui kelemahannya. Kabeh ngomong tentang bahwa mereka bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau gampang itu beres tuh, kita tinggal bikin ini nanti, tinggal bikin ini. Ih kok ini rano masalah, kok gampang banget tuh kabeh. Kan tidak ada yang mengakui bahwa ini masalah susah loh di Indonesia. Dia tidak paham atau menyepelekan atau tidak memperdulikan, yang penting dapat suara. Dan gitu jadi kesimpulannya kemudian. Kalau dia mengakui limitasinya, bukan berarti kita tidak memilih kok. Kita sadar bahwa dia tahu beratnya permasalahan di Indonesia. Dan perdebatan itu kemarin saya juga enggak melihat misalnya orang yang ngomong, siapa bertanya tentang itu, masalahnya apa sih sebenarnya? Menurutmu berat atau tidak sih? Jadi semua pada posisi bisa menyelesaikan masalah. Dan itu agak masalah itu. Kenapa? Kalau orang tidak mengetahui mengatasi dirinya, dia akan terperangkap dalam arus arogannya, pada arus egonya. Ego itu penting sebenarnya, tapi pada skala yang tepat. Tapi dia harus mengakui kelemahannya dulu. Kenapa ini penting juga? Ini saya akan melebar sedikit. Kenapa ini penting juga? Gini, kalau kita melihat peradaban dari zaman dulu, kita nggak ngomong benar salah, kita ngomong efektif. Peradaban yang paling efektif untuk membangun society dengan teknologinya dan segala macam adalah ketika dilahirkannya saintis. Ketika dilahirkannya saintis itu apa sih tulisannya? Ilmuwan. Terus cara berpikir ilmuwan nomor satu itu gimana sih? Gak mudah loh jadi ilmuwan itu. Bukan urusan pengetahuan yang banyak ilmuwan itu. Ilmuwan bahkan yang profesor belum tentu ilmuwan. Paling gampang gini loh, jiwa ilmuwan itu paling gampang begini prinsipnya. Saya punya teori dan saya berangkat keluar untuk mencari sesuatu yang menyalahkan teoriku, bukan yang membenarkan. Dia bukan mencari pembuktian, mencari pembenaran. Naluri manusia mencari pembenaran terhadap dirinya. Kenapa menjadi ilmuwan susah? Karena dia harus membalik naluri. Apa yang salah dengan diri saya ya? Apa yang salah dengan teori saya ya? Itu cara berpikir ilmuwan. Dan itu terbukti membangun
peradaban yang paling cepat itu pertumbuhannya itu dunia modern sekarang ini menurut yang pernah saya baca. Kita juga dari dari Ali bin Abi Thalib juga ada kalimat yang seperti itu. Sebelum kamu marah pada sebuah keadaan, coba pertama cari tahu kesalahanmu di mana dan yang serta dalam masalah tersebut. Dan pertama yang bisa cari tahu adalah kesalahan dirinya, bukan kehebatan dirinya. Dan ketika parameternya itu adalah bagaimana dia bisa melihat kesalahan dalam dirinya, kita tidak menemukan di mana-mana masalah lagi. Dia itu mimpinnya gimana nih? Mencari pemimpinnya gimana nih perusahaan? Rawat meneng. Terus akhirnya kita sama teman-teman membuat aplikasi yang namanya Pantau Bersama itu. Pantau Bersama sebenarnya bukan mimpi besar-besar, cuma menghindarkan dari berjudi sesederhana itu. Kalau mau ngomong gampang, beneran judi, beneran nyoblos karena urusan senang atau karena dukun. Dari pertimbangan itu sendiri, pokoknya sak ngertiku ngene bahwa kemudian tebakannya salah biasa, paling enggak tidak judi, karena judi dilarang di mana-mana dan outputnya selalu tidak baik judi. Ini masalah yang tidak mudah untuk dihandle, masalah yang tidak mudah untuk dihadapi ke depannya seperti apa, karena ini sistem yang sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. 2024 perangnya bakal lebih seru lagi karena banyak pemuda yang naik free for all, tokoh-tokoh baru lagi. Kalau kita keadaannya masih seperti ini ruang publiknya dan tidak ada hipotesis cara baru untuk menata ruang publik, kita akan mengalami keributan yang sama seperti sekarang ini dan tambah repot nanti. Kalau negara kita belum sangat maju, kita mengalami kemajuan betul, tapi tidak secepat yang bisa seharusnya. Tidak kaget karena memang kita memilihnya dengan cara judi dari awal. Tidak punya metodologi yang jelas, sehingga tidak punya simetrik cara mengukur bahwa itu benar atau salah. Oke. Kita lanjutkan untuk umat di kalau gini. Jadi jawabannya tadi itu, kalau urusan besok itu menghindarkan dari judi, pantau bersama yang kita tawarkan. Terus kemudian seharusnya gimana sih seharusnya? Oke, yang diambil dari pemimpin. Yang kita butuhkan dari pemimpin itu apa sih? Nomor satu, paling basic, paling dasar, kemampuannya membuat keputusan. Tidak ada satupun keputusan yang tidak mengandung resiko. Semua keputusan pasti bisa disalahkan. Semua keputusan pasti mengandung resiko. Dan rakyat tidak boleh bermimpi bahwa ketika memilih pemimpin nanti tidak akan ada resiko. Jangan lupa, ketika Anda mau dewasa, Anda harus gak enak dulu nih. Anda melakukan pengorbanan ketika kecil. SD itu Anda bisa main, tapi memilih sekolah. Pengorbanan tidak enak itu membuat Anda menjadi lebih pandai dan punya ilmu. Pengorbanan yang tepat. Kadang-kadang masyarakat remaja dalam tanda petik ya, ini nggak mau loros sedikit untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Pilihnya kadang-kadang untuk menuju ke sana. Tapi saya juga paham kenapa masyarakat pengen langsungnya ke sana, karena kita tidak dilibatkan pada keputusan-keputusan tersebut. Nah, kalau yang paling dasar dari pemimpin yang diambil adalah kemampuan yang membuat keputusan, gimana kita menilai kemampuan dia membuat keputusan? Ini ceritanya waktu repot nih ya. Bagaimana keputusan diambil? Besar kok. Orang soalnya kira-kira. Kamu cari peneliti yang namanya Benjamin Libet. Dia melakukan penelitian bagaimana manusia membuat keputusan. Jadi gini, otak manusia kan ada mengambil keputusan, kemudian sadar bahwa dia mengambil keputusan. Ada dua cara itu, mengambil keputusan dan otaknya sadar bahwa dia mengambil keputusan itu. Orang bejo, aku tak
pilih kain daripada kain. Enggak. Itu keputusannya terjadi sebelum kamu sadar membuat pilihan. Itu jaraknya ada sekitar 300 milisecond. Totalnya dengan kesadaran indera semuanya sekitar setengah detik. Jadi tanpa sadar kamu sudah membuat keputusan, terus baru kemudian kamu sadar. Paham maksud saya? Jadi keputusan dhisik, lagi kamu menyadari. Jadi sebenarnya kamu tidak menyadari keputusannya. Keputusannya terjadi dulu di belakang. Loh, terus keputusan di belakang siapa yang mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan di belakang adalah pattern, bahasa Indonesia pola yang dia bangun sepanjang hidupnya. Di belakang, pola-pola yang dia bangun sepanjang hidupnya. Bagaimana manusia membentuk pola adalah ketika dia mengambil hikmah dari pelajaran yang dialami dalam hidupnya. Makanya kalau Islam disuruh kamu ahli syukur, mensyukuri, mencari hikmah, arti ilmu dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena kalau mengambil ilmu dari apa yang terjadi pola dalam ilmu yang membentuk bagaimana kamu nanti mengambil keputusan. Jadi keputusan memilih A atau B itu tidak dibikin ketika pilihannya datang di depan mata, tapi sudah terbangun di belakang. Jadi kalau mau mencari kapasitas pemimpin yang keputusannya benar, yang paling bisa dilihat adalah bagaimana dia membangun keputusan sebelum-sebelumnya. Jadi pola track record dia mengambil keputusan itu seperti apa? Kalau ngomong paling akurat seperti itu, tapi kan susah banget. Kita cari track recordnya. Dan fitnahnya banyak banget kok. Sehingga jadi ini anak ini, keturunan ini, sehingga jadi ini, itu setengah mati. Kita sendiri tidak punya cara untuk melihat track record ke belakang bagaimana dia mengambil keputusannya. Keputusan tidak selalu benar, tidak selalu seperti yang diharapkan, tapi terlihat motivasi dari setiap keputusan yang diambil di belakang. Intinya sederhana, jangan lagi berjudi. Tidak ada output yang baik dari perjudian. Karena kalau kamu berhasil, kamu tidak bisa mengulangi. Kalau kamu gagal, kamu tidak tahu sebabnya. Dan bagaimana ada kemajuan kalau kita tidak bisa menganalisa dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami. 2019 sudah disambung sama Sinta Giring, minimal itu sudah bisa dipegang. Aku nyoblos, aku rangkut sorone, aku nyerahkan Gusti Allah, aku ora judi. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah itu, tapi kita sudah punya analisa untuk 2024 seperti apa. Di posisi bukan orang takon nyanyi orang. Aku pengen ngomong ini baik. Indonesia itu modalnya adalah luar biasa kreatifnya. Luar biasa kemampuannya untuk mencari hal-hal yang tidak ada sebelumnya, dan jangan sampai disia-siakan kemampuan tersebut. Seni kreativitas adalah eksplorasi, jangan mau hanya dijadikan dekorasi. Ketika kita sudah melakukan eksplorasi itu, kita akan bisa menempuh masa depan. Tidak hanya jadi sambilan dari kepentingan-kepentingan. Mungkin awalnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.